Oke, oke Abang, mungkin menanggapi hari ini persidangan dari Agus ya Bang ya. Seperti apa Bang mungkin? Ya, jadi gini, persidangan hari ini adalah menandakan gitu, bahwa pemirsa, apa yang terjadi saat ini adalah permainan kotor orang-orang kotor. Satu sisi orang yang digugat itu sekarang lagi mau bagi-bagi uang di NTT sebagai tergugat. Orang yang menggugat donatur itu adalah orang yang mendatangani untuk dibagikan NTT. Gugatannya nggak dicabut sampai hari ini gitu. Coba lihat. Di dunia ini, di Indonesia ini ada pengacara nggak sih? Hei pengacara, kok jadi riuh kayak begini? Kalian tahu kan ada yang mau membagikan uang 1,3 miliar di NTT. Yang katanya sepakat, terakhir nggak ada podcast lagi. Hari ini sidang, yang datang cuma pihak donatur dan kita. Yayasan nggak datang. Ini mau kejar-kejaran ngabis-ngabisin uang atau mau kejar-kejaran memainkan Agus yang digugat loh. Tergugatnya termasuk yayasan, termasuk yang katanya sekarang mengaku punya tanggung jawab terhadap Mr. D ini, DS. Jadi kayak main-main kan? Gugatan berjalan, Agus dilaporin pidana jalan, uang dibagi ke sana NTT. Oke? Jadi menurut saya sidang ditunda karena dua tergugat tidak hadir. Main-main. Apa kalian nggak punya rasa malu? Masih menggugat uang yang di kalian. Uang itu ada di rekening yayasan. Masih menggugat Agus. Uang katanya dibawa ke NTT. Masih menggugat Agus. Pengacara tim pembela kaum lemah masih sidang. Pengacara mana? Pakai pengacara yang benar atau pakai pengacara abal-abal? Ya. Jadi pengacara itu abas-abas, jangan abal-abal ya. Oke. Oke, Bang, ada juga statement dari pihak pengacaranya donatur bahwa donasi yang hari ini bisa dibilang itu sudah dibawa ke NTT tersebut sudah ada persetujuan dari para donatur. Itu kalau Abang sendiri menanggapi seperti apa? Mereka itu kita anggap masih ilegal. Tidak ada surat kuasa dari 500 prinsipal. Jadi belum di sidang ditunda, kita ingin buktinya mana orangnya 500. Ini pidana, ini kejahatan, pidana. Berani banget satu orang, hanya Pablo mengatakan kirim ke NTT. Siapa Pablo? Aku jelaskan Pablo ya. PB ini adalah orang yang dulu menjadi pengacara yayasan. Kemudian dia menjadi pengacara, mundur ditunjuk ngopi jadi pengacara donatur. Dia kita laporkan karena mulutnya terlalu ember bocor, terlalu menghina dan melanggar undang-undang, melanggar hukum. Kita sudah laporkan. Kendalanya dia tidak jelas alamatnya di mana, rumahnya di mana, kantornya di mana. Ada yang punya alamat sini, kasih kita. Biar dia datang dipanggil sama Polda. Kemudian dia minta maaf sama saya, siap cium tangan saya. Kemudian membayar sejumlah orang untuk mempertemukan saya. Ada, dia kirim bukti-bukti transfer uang orang-orang yang dibayar. Ya, kemudian ya saya ketemu. Nah, kemudian di omongan dia balik. Katanya Farhad minta uang 200 buat Agus. Kan nggak bagus seperti itu gitu. Kita jelas-jelas pengacara Prodi yang membangun Agus minta uang buat Agus. Kita minta 1,3 miliar diserahkan ke Agus. Oke ya. Nah, karena semua pihak sudah ketemu Menteri Sosial, sayalah yang komunikasi dengan Menteri, Pak, tolong diterima siapa? Pengacara. Karena setahu saya kantornya bukan kantor Pablo. Kantornya Pak Risman. Pablo itu ada menjadi salah satu pengacara gitu. Nah, kemudian Pak Menteri oke. Maksud saya akan membawa pengacara donatur. Kan bicara sama Menteri nih, Pak Menteri donatur pada intinya. Kan dia mengatakan semua tergantung dia. Dia udah pecah kongsi dengan Densu, udah pecah kongsi dengan Nopi.
Ya karena saya berpikir dia ngomong seperti itu, banyak saksinya, ada rekamannya. Ya kita komunikasikan dengan Pak Menteri Sosial. Nggak tahu tiba-tiba dia nggak beritahu kita, dia nyonong sendiri ketemu menteri di ruang makan doang, sama istrinya dibawa gitu, tanpa melibatkan kita loh. Nah, ada foto videonya, rekaman, saya lihat, oh ya Pak, kami serahkan semua kepada menteri dan ikut gitu ya. Jadi saya udah senang loh. Tapi sekarang dia hanya menjadikan pertemuan dengan menteri ini sebagai kontentor, konten kreator doang. Ya, ngacang-ngacangin menteri, ngakal-ngakalin menteri. Nggak ada, tidak ada hormatnya sama pemerintah. Langsung mengatakan serahkan ke NTT. Ya, ini Pablo, saya ingatkan kamu ya. Tidak ada, bukannya berterima kasih, dan dia itu pakai batik sama istrinya, bukan dihormati, didatangin. Itu saya yang minta sama Pak Menteri. Saya punya bukti percakapan, bahkan semua rekaman pembicaraan komunikasi saya punya. Jadi donatur bukan dia adalah orang penting di sini, tapi dia yang merasa penting dan dia tidak menganggap yang lain penting, hanya dia penting, makanya dia munculin, nggak ada kaitannya. Dan bagi saya, mereka adalah lawan kita, tegas kita katakan. Begitu dia cabut laporan, kita akan laporkan pidana. Tidak gampang ya, kalau pengacara beneran menggugat orang, melaporkan pidana orang itu tidak segampang, harus punya 2 alat bukti minimal. Harus punya unsur apa yang terpenuhi di situ. Tidak main-main mengaku jadi pengacara donasi, donatur 180 juta menarik, kemudian mengatasnamakan seluruhnya, kemudian kong kali kong, apalagi ada rekaman yang berkembang seolah-olah itu NP ini tidak sepakat, yang tanda tangan itu disodorin, itu kan namanya main-main gitu. Jadi tidak usahlah membuat dirimu besar dan mengecilkan orang itu. Tahu diri lah. Proses kamu ketemu Menteri Sosial itu karena andil saya dan saya meminta, karena saya meyakinkan Pak Menteri biar agar cepat tolong dipanggil orang ini. Saya memberi nomor telepon kamu semua ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan sendiri. Hanya dia aja yang rada licik dan seolah-olah. Dan itu pun Pak Menteri sudah pernah minta maaf pada saya, sorry saya nggak sempat karena saya berpikir Bang Farhad akan datang. Tapi ternyata ya begitu ceritanya. Dia hanya menjadikan konten aja, nggak ada manfaat dan maknanya di situ. Kemudian Denny Sumargo, sudah kita damai-damai, sudah kita minta maaf, sudah dia minta maaf, sudah minta tolong dicabut semua, udah perkaranya saya cabut semua, masih aja sampai sekarang. Kayak main-main gitu. Saya melihat di sini ada kesombongan gitu. Ya, saya melihat ada kesombongan. Ribet, saya menghadapi orang-orang begini mau baik-baik tuh nggak ada. Sekarang kepala saya sekarang udah pasang badan, gua nggak takut sama siapa aja. Mau dia tantang saya, Sirina Pace mau ditantang pakai apa aja, saya udah siap. Saya nggak ada lagi sekarang senyum-senyuman, baik-baikan, silakan. Ya. Jadi saya nggak korek orang ya. Lu mau ngorek-ngorek gue atau ganggu-ganggu gue karena saya nggak terlibat di persoalan ini. Jangan main-main gitu. Saya lihat kalimat-kalimat antara ketua yayasan yang baru, kemudian yang bertanggung yayasan ini ngomongnya kayak orang-orang yang apa ya, mau patahin leher. Pokoknya ngomongnya tuh kayak orang yang hukum itu lebih tinggi. Dia lebih tinggi daripada hukum dan etika, dan di Indonesia kayak gitu. Saya greget banget gitu. Greget menghadapi orang kayak gini. Ribet gitu. Ya. Nanti saya bikin kejutan-kejutan sama kalian. Saya bikin kejutan. Kalian saya bikin tenang, nyaman. Saya udah Farhad Abbas udah nggak ikut campur, udah nggak ganggu-ganggu kalian lagi. Nggak ikut berseteru dengan kalian lagi. Kalian artikan saya punya diam ini sebagai penakut. Lihat aja. Kalian akan dikejar oleh kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Kalian akan dikejar oleh orang-orang yang kalian zalimin. Ini saat ini yang kalian lawan ini Agus, bukan Farhad Abbas. Kalian anggap Agus tidak punya kemampuan, buta. Pengacara yang Agus tunjuk ini adalah pengacara yang berkualitas, bukan pengacara sembarangan. Bisa kan kalian bedakan kan omongan Farhad Abbas yang pengacara dengan omongan kontentor, omongan pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas organisasi advokatnya. Bisa kan bedakan? Ribet. Tidak sesimpel dan semudah itu mereka mempermainkan. Saya ingatkan kepada Denny Sumargo, lu jangan bagi-bagi uang itu ya kepada NTT, kemudian kalau ada yang komplain lu ganti.
Dari awal lu udah bilang bahwa kalau Nopi ambil lu yang ganti, uangnya Wawa lu yang ganti, nggak ada buktinya sampai sekarang. Sekarang lagi kalau uang ini dibagi habis, lu mau ganti mana? Dibalik dong, pakai uang lu aja yang 1,3 miliar. Nanti kalau lu menang lawan Agus, baru ganti uang lu diganti 1,3 miliar. Jangan dibolak-balik. Ini adalah ribet banget, simple. Saya udah tahu sebenarnya otaknya itu paling tertinggi, yang paling buruk otaknya, ya. Perkara ini adalah yang kelihatan sekarang, yang paling merasa paling tinggi dan paling atas, paling berkuasa dan paling bertanggung jawab. Itu yang paling buruk. Baru yang kedua adalah orang yang memulai, yang keras hatinya, yang mulai memposting-postingkan awal. Sedangkan yang para kurcaci-kurcaci pengikut ini atau penimbrung ini, saya mau tanya sama kalian, apa perannya PB? Dia itu siapa? Apa manfaatnya dia? Nggak ada. Lawyer yang masuk dia bukan kantornya dia, ditanya lama dikirim surat lawyernya dia bilang menolak, nggak ada perannya. Apa kualitas omongan dia yang bisa bermanfaat buat Agus? Buat perkara ini apa? Coba tunjukkan sama saya omongan apa yang berkualitas, yang nyambung, yang sinergi, yang logis, yang berdasar. Apa? Cara ngomong dia saja, nggak ada. Ribut, riweh. Itu yang terjadi. Tak kasih bocoran ya. 4 orang sudah dilaporkan Agus melalui pengacara yang ditunjuk Agus. Sudah diterima laporannya. 4 orang. Agus tidak diam. Sudah dilaporkan. Kayak apa, Bang? Ya pakai diam-diam aja. Terkait penggelapan, penguasaan uang, dan penipuan. Sudah dilaporkan. Perkapan, Bang? Bulan apa? Pokoknya sudah dilaporkan. Oke. Kemudian? Siapa aja, Bang? Hah? Siapa aja inisialnya, Bang? Ya tanya sama Agus lah. Saya kan hanya membocorkan aja. Kan sekarang kita main sindir-sindiran nih. Lu main-main sana ya. Kita juga. Gue bocorin nih. Udah dilaporkan 4 orang. Di Polda atau di Polres? Ya. Kemudian ketua yayasan ini udah dilaporkan juga mengaku pengacara. Itu yang menipu dan memindahkan uang Agus yang 1 miliar. Sudah diperiksa Agusnya. Ya. Kemudian terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu, karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh ini nggak bisa. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada. Gitu. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Jadi kalau memang ada dokumentasi itu sudah biasa. Gitu. Masa dia pergi datang ke rumah kita, ngerekam boleh, kita bicara nggak bisa merekam? Kira-kira seperti itu. Nopi juga bisa merekam, Pablo aja bisa merekam. Nah sekarang bicara untung rugi ya. Denny Sumargo juga waktu datang ngerekam rumah saya, ngetok-ngetok ribut-ribut sini, dia juga diuntungkan juga dari rekaman itu. Udahlah, nggak usahlah cari-cari masalah. Kalau awalnya kamu melindungi keluarga, jangan lagi dibalik menyerang Agus ini dengan didukung oleh keluarga. Itu nggak ada kaitannya gitu. Kita fokus aja gitu. Nanti jungkal. Dan untuk kali ini susah mau dipercaya. Orang ini mau diajak damai betul atau mau ramai. Ya. Kayaknya berat, susah. Gitu. Ya. Saya menggambarkan, ya kalau kita masih berhadapan dengan manusia itu masih tahu kan manusia kan. Tapi kalau udah bicara apa ya, dengan api atau dengan setan ya susah. Memang bukan jenis kita gitu. Jadi beginilah kira-kira kalau nggak tegar-tegar mental.
Bang, soal paparan yang dilaporkan itu masih berkaitan dengan uang donasi Agus yang dilakukan ke NTT nggak sih? Siapa aja yang sepakat dan menguasai uang itu dan menjaga uang dan tidak menyerahkan ke Agus dalam waktu tempo sudah 3 bulan ini, dan kan sudah diakui kan. Saya nggak sebutin namanya, ya. Nggak ada orang. Gue ambil uang negara, gue bagi-bagi ke kalian. Kalau gue salah, gue kembaliin. Lu salah, lu proses hukum, dihukum dulu, disita harta lu. Hukumnya nggak sesimpel itu. Ambil uangnya orang, dibagi ke NTT, kemudian nanti kalau gua kalah dan lagi gua balikin, nggak seperti itu. Paham kan? Hukumnya jangan seenak kalian, makanya pakai pengacara dong. Cari pengacara yang sehebat dan sepintar gue gitu. Jangan seluruh pengacara yang dampingi mereka mundur. Hampir semua mundur. Ngaku nggak dibayar, malu-maluin. Orang kaya yang katanya bisa mengganti 1, nggak ada yang bayar lawyer. Kemudian orang kaya katanya yang punya rumah Raja Rusal dan Sentul nggak bayar lawyer. Yayasan yang punya ngobatin orang sakit jiwa gila semua bayar nggak bayar lawyer. Baru tahu saya. Lagian lawyer-lawyer yang pernah mundur tuh ngapain kalian bela orang yang jelas-jelas awalnya semua lawyernya tumbang silih berganti dari ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring tinju, ya kan? Mereka itu nggak dibayar. Dan ngapain? Orang hebat seperti apa sih? Kalau lu bela Tommy Winata, bela menteri siapa atau mantan presiden, atau membela Hasto, atau bela wakil presiden, nah walaupun lo dibayarnya nggak mahal, tapi jelas kualitasnya ada. Ini yayasan begini doang. Kalau gue jelas orang buta yang gue bela. Kalau gue cuekin justru gue ini kayak orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Mana ada orang Manado? Tahu situ Tumo. Kan ada lagunya tuh. Hey nyong orang Manado. Jangan kasih lihat tuh jago dalam bakalai tapi jago pembangunan. Hei nyong orang Manado, apa itu situ Tumoo? Apa itu orang ditanya? Itu gagasannya Pak Samratulangi, ya kan? Membangun Manado. Bahwa jangan ngaku manusia kalau tidak bisa memanusiakan manusia gitu. Betul nggak? Nah, disitulah ada peran peran kemanusiaan dari Farhad Abbas, pembela kaum lemah. Saya ada di situ. Nah, kalau pengacara mereka yang 150, ada Irwanto, ada ini ngapain lu sana-sana Irwanto? Ngapain kamu situ? Dilihat anak istrimu, kamu ke Nopi mundur, ke sana mundur, ya kan? Ngapain? Nanti Alvin mati baru datang, baik-baik nangis-nangis, kan? Emang lu nggak bisa sedih nangis, nggak punya perasaan seolah-olah kita itu harus berbaik sama orang saat orangnya hidup, bukan saat orang mati baru datang-datang semua. Ya saat hidup inilah kita ini baik-baikan, kita salam-salaman, kita hormat-hormatan. Gue senang banget melihat kalian ini kelompok itu melawan gue hanya gara-gara main-mainin Agus yang uangnya kalian pegang-pegang itu. Itu uangnya Agus, saya Denny Sumargo, itu uangnya Agus, uang bukan kamu. Kamu juga dari awal kan udah ngerti, bahkan kamu ingin mengganti uangnya Wawa. Dan uang itu silakan langsung ke sana. Ya kalau ditanya sama keluarganya mau dimasukkan ke rekening mana, namanya orang polos, tidak ada perjanjian perikatan. Yayasan juga nggak punya izin. Nah datanglah nih pengacara yang dibawa oleh Pablo. Datang juga, merasa dia adalah donatur, ngapain? Tahu diri dong, lu udah kuasai belum 8.000 donatur? Donatur yang lu pegang tuh yang uang berapa? Masa pengacara mau membela orang yang cuma nyumbang 10.000 perak, 7.500? Malah harga matre. Ngerti dong. Pakai harga diri lawyer. Yang lu bela ini orang yang menyumbang, bukan orang miskin, orang yang bersedekah. Harusnya suruh aja pakai pengacara masing-masing. Mau nggak lu kehilangan 10.000 perak, tapi lu bayar pengacara 10 juta? Nggak ada yang mau. Kalian kompor-kompori aja. Agus begini. Kasihan ya.
Pokoknya yang terancam ini adalah donatur. Jangan kaget ya donatur, nanti kalau ada panggilan polisi, panggilan gugatan perdata, lu kita panggil lu gara-gara kalian memberi kuasa ke mereka-mereka ini. Ya, panggil nanti lu nyesal, lu mewek. Yang tinggal di Bali, yang tinggal di Papua sana dipanggil polisi gara-gara kalian mempermalukan Agus. Apalagi kalau Agus punya laporan di SP3 dan perkara dicabut, dipanggil kalian. Minta ganti tuh uang transfer sama Pablo dengan Dewi Sumargo ya. Sana minta ganti. Oke. Oke. Abang, ini kan kabarnya bahwa uang yang totalnya 1,3 M yang sempat dibawa ke NTT, kabarnya sudah terpakai 700 juta untuk Saya membeli. tidak mau komentar Ya, itu. Abang gimana? Kita anggap semua dipakai tidak dipakai, kita anggap dia nggak mengembalikan ke Agus. Oke? Tapi cukup kesal nggak sih Bang, apalagi kan uang Nggak tersebut. kesel. Ah. Saya senang, saya gembira, saya bahagia. Senang karena sudah diingatin gitu. Ya. Kalau ada orang mau lompat, tidak tahu berenang, tiba-tiba lompat ke laut, saya bilang, jangan lompat kamu, nanti tidak tenggelam, nggak apa-apa katanya. Nanti kan dia bisa hidup kembali ya, jangan lompat, tiba-tiba lompat. Ya ngapain saya kesel? Oke. Ya kan? Ya saya juga nggak tepuk tangan senang, tapi saya bilang yang penting saya sudah tahu lu udah nggak bisa berenang, kalau nggak apa-apain udah diingatin gitu. Oke, Abang, ini juga ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa hal yang dilakukan Denny Sumargo dan pihak yayasan tersebut adalah salah satu terindikasi sebagai penggelapan dana, karena kan awalnya dana tersebut memang diperuntukkan untuk kesehatan Agus, Sadar nggak tapi malah mereka dialihkan. itu uang itu dari rekening Agus, tidak ada amanah surat kuasa ke arah yayasannya Novi. Dan dari rekam jejaknya kan mereka bilang itu uang kepentingan Agus, tidak diguna-gunain, nggak digunakan sampai sembuh. Sekarang sudah sembuh, matanya lukanya, mau berobat apa lagi? Kecuali dibelah lagi matanya, diambil matanya mereka, ditaruh di sini lagi mungkin. Kalau udah begitu, sembuhnya udah 3 bulan, 4 bulan baru kering. Gitu. Yang jelas gini, saya melihat di situ tidak ada misi kemanusiaan. Justru saya ngeliat kayak orang liburan aja. Emang kejadian itu di Labuan Bajo gunung ya? NTT. Flores, mana? lebih ke dekat Flores, Bang. Ya bukan, maksudnya di Labuan Bajo itu bukan. Bukan, lewat lagi. Ya. Kalau mereka cuman ke Labuan Bajo hanya buat liburan aja, ngapain? NTT langsung ke lokasinya sana. Pakai aja uang mereka sendiri dulu, jangan pakai uang Agus. Nanti kalau misalnya kalian menang mempertahankan uang Agus, baru ganti uangmu pakai uangnya Agus, gak apa-apa. Saya ikhlas juga kok kalau menang ya. Nggak akan menang mereka sama saya, taruhan sama saya. Mereka tuh katanya, wah dipanas-panasi, berani habis-habiskan, ya habisin aja. Ntar dibilang gara-gara Pahat suruh habisin, kata gitu. Ya, nggak bisa disindir. Nggak bisa dibikin emosi. Hanya mau bikin emosi orang, tapi giliran digodain, emosi, ya kan? Bang, Pakai ini, jangan pakai ini, ya kan? Bang, banyaknya Berarti juga. itu sama Giri abang anggap liburan main-main aja ke sana bang ya? Mereka hanya liburan aja itu, menghibur sebagai isi untuk konten aja. Saya bingung gitu. Harusnya kalau ke gunung ya ngapain ke ente? Kalau hanya mau ngasih kirim aja sih ke pemerintah sana kan. Pemerintah sana, bagaimana penyerahan uangnya? Udah ada yang terima. Udah siapa yang terima ya? Fotoin dong. Masyarakat yang terima uang, uangnya mana? Mana bukti transfernya? Kirim sini, cepat. Lagi ditunggu tuh bukti kirimnya uangnya itu lagi ditunggu. Siapa yang terima gitu. Jangan uangnya disebarin dari pesawat ya, jangan dibuang-buang gini ya. Harus jelas difoto gitu ya. Dan per orangnya nggak boleh lebih dari 1 juta. Ya berarti harus 1.300 orang, ya kan? Cepatlah. Kalau cuman sebulan ya saya percaya kalau mereka 1 bulan di sana. Mau meninggalkan anak istri demi membagi-bagi uang Agus ya, mantap. Berarti ini adalah pekerjaan yang hebatnya. Pekerjaan hebatnya bukan melayani 1.300 orang warga sana, tapi yang hebat kalian itu kalian bikin orang buta yang nggak ada matanya itu keluar sungai air mata.
gara-gara kelakuan semua. Ya, Bang, nanggapi soal Emma Waroka itu gimana? Emma Waroka kenapa Emma Waroka? Yang Emma Waroka ini kan Nah, dia kan jualan itu di kontennya dia, dengan heboh-heboh aja itu. Dia hanya berharap nebeng di mendukung Novi supaya dapat pendukung Novi dukung dia. Tapi sebenarnya Emma Waroka itu kalau dilihat sih dia dukung saya kalau saya lihat. Ya kan? Artinya Emma Waroka ini udah ngerti, dia udah tahu apa yang saya perjuangkan. Saya ini kan perjuangkan, bukan peruangkan. Nah, mereka itu yang pegang uang itu namanya peruangkan. Kalau kita yang nggak pegang uang perjuangan. Oke, Abang mungkin terkait dengan ini kan kemarin kan sempat setelah dana tersebut dibawa ke NTT, Denny Sumargo beberapa kali memposting sebuah postingan yang bisa dibilang tuh dia posting kayak cukup kecewa dengan suatu hal mungkin Bang, melihat dana tersebut dibawa ke sana bisa dibilang tuh tidak berjalan dengan baik Bang, gimana tuh Bang? Waduh, ini kan mereka pakai pengecara. Pengecaranya aja mundur, takut, marah gitu. Ya saya udah pastikan mereka 1000 kali lebih gelisah daripada pengecara itu. Ya kan? Kalau misalnya ini Sumargo mau ya ngapain ditemani sama yayasan? Kalau yang yayasannya kan lagi kena berpersoalan hukum, dilaporin gara-gara ngaku-ngaku pengecara. Dan mereka kan saling ribut, saling nyindir, tapi susah lah. Mereka nih nanti main-main lagi, nanti bohong-bohong lagi. Ayo cepat buruan habisin uangnya sesuai janjinya. Yang nggak habisin uangnya potong burungnya ya. Oke? Pokoknya aku pengen lihat yang bisa habisin uang itu berarti ada burungnya. Yang nggak habisin nggak ada burungnya. Oke? Nggak nyebut nama loh saya. Bang, oke. Bang, tapi dengan melihatnya juga sempat adanya perpecahan nih antara Denny Sumargo terus dari Gini aja kalau udah itu pengecara juga mundur, gimana nih semua kemarin, Bang? pengecara mundur, apalagi bukan pecah, hancur. Hancur. Ya kan? Kalau udah pengecara, udah jenderal, bintang 2 udah mundur itu berarti ada something. hancurlah. Hancurlah. Nah, gitu lagunya. Tapi kemarin pada saat mundurnya Bapak Jenderal sempat bertanya juga nggak sih nih Bang Farhad ke beliau Bang, apalagi beliau sempat menyebutkan bahwa sempat melihat Farhad, ini aku dukung karena kau. Kau benar, kau hebat. Aku dukung kau. Tidak mungkin aku melawan kebenaran dan keadilan. Kau hebat, Farhad. Jadi jenderal mending mundur aja. Ya, nanti wawancara aja jenderal. Tuh wartawan di situ. Dia mau di rumah ngapain? Capek-capekin wartawan. Kalau jenderal merasa satu visi, satu artinya ketidakadilan itu ada di situ. Akhirnya sama-sama, ayo. Jenderal BF awalnya nggak mau gabungin saya sampingnya gitu. Saya tunjukin aja. Saya mendengarnya langsung gitu. Bukan gosip, bukan. Ya, saya pikir saya udah kenal lama dengan Pak Riki Sitohang. Dia bukannya bang polisi. Kita dulu ke lembaga kalian mencari keadilan. Kenapa terbalik jadi pengejar membela yang tidak adil? Nah, ini dia berkawan nih, ya kan? Mantap, gitu kan? Saya yakin kayaknya sih dapat bocoran si Novi melarang granat dibagi ya. betul. Akhirnya Dian Sumara. Ada indikasi seperti itu Bang. Dan makanya Bang Densi itu sempat beberapa bikin postingan di Instastory-nya kayak kecewa. Jangan takut seperti Novi. itu. Kalau berbuat pidana jangan takut. Yang penting takut sama hukum aja. Jangan takut sama sindiran-sindiran atau takut dengan kalimat-kalimat pedis. Ya. Itu biasa itu, nggak usah ditakut-takutin, nggak usah diintimidasi. Kalau Novi takut sama mereka, aku siap turun gunung. Aku dan Jenderal Idriki untuk kita lawan kezaliman. Siap, nggak masalah. Karena kan udah ketahuan. Tapi kalau gue bela Novi main playing victim.
Dia yang selama ini bikin kisruh, tiba-tiba dia korbankan 3 orang itu kan, betul gak? Siapapun lawan gue, hukum dan keadilan pemenangnya. Gitu. Oke. Barnabas, pengacara yang nggak sombong. Wes. Oke. Bang, ini kan Densu juga sempat posting, dia posting kata-kata kayak gini Bang, semua orang bisa berkata saya tidak ada kepentingan dengan uang donasi. Bullshit. Kalau Abang sendiri menanggapi seperti apa Bang? Apalagi kemarin banyak yang Kalau stop- Densu ini, dulu dia janji sama Agus akan mengganti uangnya kalau diambil ngopi. Sekarang uangnya diambil sama dia untuk dikasih ke orang. Berarti Densu harus menepati janjinya, dia sikat dirinya sendiri. Kan dia mau sikat katanya. Sikat dong dirimu sendiri Densu. Kemudian dia bilang dia mau mundur. Tiba-tiba ada lagi dianya. Waktu dia mundur itu, ya bayangkan. Wah gila nih, gimana mau nagihnya? Kita harapkan Densu yang bisa bantu, dia mundur. Jadi kita hilang. Mau ngadu ke siapa? Nggak bisa. Nggak ada makna saya damai dengan Densu gara-gara dia hilang. Dia nggak ikut campur. Sedangkan dengan Nopi saya nggak damai. Tiba-tiba belakangan dia ngambil alih. Kena prank semua kita ini, kena prank. Udahlah. Kalau mau main-main belakang-belakangan, main diam-diaman, ya kita kan kayak ngelawan angin. Mau gitu? Oke, gak ada masalah. Kita akan jadi angin. Kalau sampean jadi angin, kita juga jadi angin. Jadi angin gak apa-apa, yang penting jangan masuk angin ya. Ntar sakit perut. Oke? Oke, Abang, mungkin kembali lagi ke bukti rekaman suara yang sempat beredar ya Bang ya. Kemarin Densu pada saat di di salah satu TikTok bilang ke salah satu warga NTT bahwa orang yang menerima rekaman tersebut bukan hanya 2 tetapi ada 5 Bang. Gimana nih Bang? Itu rekaman, itu kan padahal kenyataan. Bukti, saya ini direkam. Walaupun dilarang kan, udah dilarang gitu. Kita juga nggak tahu live gitu. Cuman karena kita pikir udah damai, nggak usah laporin. Udahlah, kalau kalian tiktoker ini nggak usah lagi sensitif, nggak mau direkam. Kalian ngerekam orang, bahkan mendapat keuntungan dari ngerekam orang kok. Izinnya mana? Mana izinnya? Nggak ada kan? Ada perjanjiannya? Nggak ada kan? Masuk penjara semua kalian kalau mau dicari-cari hal seperti itu. Ini persoalannya ada. Saya ada lawyer gitu. Jadi semua harus mempersiapkan segala macam, itu nggak ada masalah. Sekarang yang menyebarkan ke medianya siapa gitu. Kalau hanya menunjukkan ke teman-teman, dia nunjukin, dia sah-sah aja. Apalagi nggak nyebut nama saya kan. Udahlah, kita santai aja. Pokoknya 4 orang yang menjaga uang itu sudah dilaporkan ya sama Agus. Ini saya bocoran aja gitu. Kemudian Gary juga dilaporkan ngaku-ngaku sebagai pengacara sama Agus. Nah kemudian ya nanti aja, siap-siap aja, nanti siap-siap aja repot, oke? Oke Bang, mungkin satu lagi Bang, terakhir Bang, terkait Novi sempat bilang katanya dia merasa tersudutkan karena dia merasa seperti yang menyebarkan tersebut Bang, menyebarkan dari rekaman tersebut Bang. Ya, itu pengakuan daripada P bahwa yang marah itu adalah N yang menyebarkan. Ya dia membuat itu. Kalau saya sih sudah tahu PB yang bilang dia yang bikin, dia melakukan akun. Saya udah sampaikan Denny Sumargo, Den itu si PB, ya. Dan itu katanya sudah sepengetahuan dari PNP. Itu dulu santai aja, ya memang dia nggak suka malu ya santai aja. Sekarang udah dimaafin ya selesai. Apalagi dia udah ngomong, saya sengaja memancing, saya selesai kan cuma memancing doang kan. Apalagi yang mau dipersalahkan gitu. Dan ingat ya, hidupmu adalah dari rekaman kamera. Termasuk kalian datang ke rumah saya mendokumentasikan tanpa saya izin. Kapan saya izinin? Ya kan? Untuk dokumentasi pribadi silahkan. Tapi untuk kamu jual atau masuknya tidak ada. Udahlah, kalau sudah melanggar hukum jangan sok lebay deh. Biasa aja. Mau tikam-tikaman, bunuh-bunuhan aja kamu berani kok nantang saya. Berani kan mau dibunuh dulu, mau membunuh mati kan berani. Masa hanya masalah rekaman dipersoalkan? Percayalah mas saya, itu PB dan NP, oke? Terima kasih. Tuh lihat dulu. Tuh.